Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah corona, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas bab yang kedua, yaitu tentang hari kiamat, tentang hari akhir, iman kepada hari akhir. Anak-anakku, semua makhluk, baik manusia, gunung, dan semua isi yang ada di muka bumi ini akan hancur, akan rusak, akan binasa. Dan kehancuran itu semuanya, ketika semuanya hancur, itulah yang disebut dengan hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya memberikan yang disampaikan kepada Rasulullah tanda-tanda hari kiamat. Namun manusia tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Di dalam surat Al-Qari'ah disampaikan, kita baca bersama-sama. Mari anak-anakku, wahid, isnan, salas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, wa takunul jibalu kal 'ainil manfush, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Anak-anakku, dalam surat Al-Qari'ah itu, dan ini salah satu surat anak-anakku, banyak surat yang menjelaskan tentang hari kiamat, salah satunya surat Al-Qari'ah. Digambarkan dalam surat Al-Qari'ah itu bahwa ketika terjadi hari kiamat, maka manusia itu akan bingung seperti laron, ya, akan kebingungan. Bahkan ada yang menggendong bayinya itu lupa akan bayinya, akan yang digendongnya. Dan semua orang ketakutan pada hari kiamat itu. Itulah kondisi hari kiamat, anak-anak. Bahkan digambarkan dalam surat Al-Qari'ah itu, gunung itu berterbangan, anak-anak. Nah, keimanan, beriman kepada hari kiamat itu merupakan salah satu rukun iman, anak-anakku. Maka ini harus menjadi salah satu yang harus kita yakini keberadaannya. Jadi ketika orang itu beriman pada hari akhir, hari kiamat, maka berarti dia meyakini bahwa hari kiamat itu pasti adanya, dan dia akan mempercayai bahwa sesudah kematian itu, sesudah hari kiamat itu, ada perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap amal kita. Ada kehidupan setelah kematian itu. Anak-anakku, mari kita merenungkan, meresapi, beriman kepada hari kiamat ini, sehingga kehidupan kita akan semakin hari semakin baik, karena kita percaya akan datangnya hari kiamat. Nah anak-anakku, hari kiamat ini memiliki nama lain atau tahapan-tahapan anakku terjadinya hari kiamat itu. Nama lain hari kiamat
Yang pertama, hari pembangkitan, Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats, anak-anakku, yaitu di mana manusia semuanya dibangkitkan dari kuburnya. Setelah kiamat terjadi, seluruh alam ini hancur, maka kemudian ada masa manusia dibangkitkan dari kuburnya. Seluruh manusia yang telah meninggal dunia, dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, sampai dengan kita, sampai dengan anak cucu kita mungkin, pokoknya sampai dengan manusia terakhir itu akan dibangkitkan kembali. Berapa banyak manusia yang saat itu berkumpul, ya, itulah yang dinamakan dengan Yaumul Ba'ats, hari manusia dibangkitkan dari kuburnya, untuk kemudian masuk ke dalam tahapan berikutnya, anak-anakku, yaitu hari pengumpulan atau Yaumul Mahsyar. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar, anak-anakku, dalam kondisi tidak memakai alas kaki, tidak berbusana alias telanjang. Dan nanti bagaimana dengan bagaimana kalau saya melihat orang yang tidak berbusana? Dalam kondisi itu, saat itu tidak ada orang yang bisa saling melihat, kata Nabi. Walaupun orang itu di depan kita, tidak ada yang bisa saling melihat. Kenapa begitu? Karena pada waktu itu semua orang ketakutan, kebingungan. Ada yang keringatnya satu batas betisnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai telinganya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri-sendiri. Dan orang dikumpulkan di padang mahsyar itu sesuai dengan amal perbuatannya. Semakin dia baik amalnya, maka dia tidak akan ketakutan atau kebingungan. Itulah, anak-anakku, Yaumul Mahsyar. Setelah Yaumul Mahsyar, maka kemudian yang ketiga, yaitu Yaumul Mizan, ditimbang amalnya. Dan timbangan pada waktu itu timbangan yang paling adil. Sebesar apapun amal kita, maka saat itu akan ditimbang seadil-adilnya, akan mendapatkan balasannya. Nah, kemudian tahapan yang berikutnya atau nama lain hari kiamat berikutnya, yaitu hari pembalasan, Yaumul Jaza. Nah, disitulah setelah ditimbang amal kita, maka dilakukan pembalasan atas amal yang kita lakukan. Kalau amal kita baik, maka balasannya adalah baik, surga. Maka kalau amal kita buruk, balasannya adalah neraka. Nah, kemudian yang terakhir, Yaumul Akhir, hari Yaumul Akhir atau hari terakhir, yaitu hari yang tidak ada batasnya. Artinya, pada waktu itu manusia akan ditempatkan sesuai dengan amalan yang diperbuat selama di dunia. Kalau orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan tidak akan keluar selama-lamanya. Kalau ada orang yang mukmin, orang Islam yang berbuat dosa, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian setelah habis dosa-dosanya, kemudian dia akan diangkat kembali ke dalam surga. Sedangkan orang mukmin yang benar-benar, yang baik, yang soleh, yang tidak banyak dosanya atau tidak punya dosa, maka dia akan langsung masuk ke dalam surga dan kekal di dalamnya. Maka anak-anakku, mari keimanan terhadap hari akhir ini kita kuatkan, sehingga apa? Kita bersemangat untuk beramal soleh, mengumpulkan bekal di hari akhir nanti, mengumpulkan bekal supaya timbangan amal baik kita banyak, supaya kita diselamatkan oleh Allah dari hari akhir.
Baiklah anak-anakku, inilah bahasan yang pertama, meyakini atau beriman kepada hari kiamat. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya tentang ciri-ciri atau tanda-tanda hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.